Kelingan sakro simbo. Aku sedih kalau nyanyi ibu. Ini dari tadi motret aja. Aku lagi gini dipotret, nanti disangka ya Haji Komar lagi main topeng monyet ya. Ada yang lebih parah. Untuk acara selanjutnya, acara yang telah kita nanti-nantikan, Urian Hikmah Mau'idatul Hasanah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musalla Baitul Muttaqin. Ditutup dengan doa, akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Nurul Komar MPD. Kepada beliau waktu sepenuhnya dipersilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Dumateng ingkang kula hormati para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, tokoh bangunan, dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasabirin dan parahmat, tukang kain dan tukang tomat, yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Ingkang kula hormati niki wonten Bapak Kepala Desa Setu, Bapak Agus Kholik, Bapak Haji Agus Kholik. Aku kaget. Saya pikir teroris. Din, matur kesuhun. Yang bawa air kita doakan mudah-mudahan punya pabrik aqua. Mereknya apa ini? Kepala Desa Setu,
beserta seluruh jajaran dan perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Bapak-bapak yang tercinta dan ibu-ibu yang dicintai oleh bapaknya masing-masing, Pak Haji Agus Holik wonten. Pak Camat Tarup, Bapak Kapolsek Tarup, Pak Polisi wonten. Polisi, opo-opo ditulisi. Polisi, POLISI, ada singkatannya loh itu. P pandai, O organisatoris, L leadership, I inisiatif, S security, I informatif. Jadi seorang polisi itu seorang yang pandai mengorganisasi setiap persoalan sehingga dia pantas dijadikan leader pimpinan yang banyak inisiatifnya. Untuk apa? Untuk security, untuk keamanan negara, di samping dia sebagai sumber informasi. Tepuk tangan buat polisi. Polisinya hidungnya jadi besar. Tapi memang beliau harus kita apresiasi ya, Polri kita yang luar biasa. Pengurus Musholla Baitul Muttaqin Setu Kulon RT 02 RW 01. Pengurus Nahdlatul Ulama Setu, wonten pengurusnya? Alhamdulillah. Pengurus Gerakan Pemuda Ansor, wonten Pak Ansor? Ini luar biasa ini. Nadiyin Danten nggih. Pengurus IPNU dan IPPNU wonten? Luar biasa. Pengurus Ikatan Remaja Mushola Baitul Muttaqin wonten sedanten aya? Ada. Anggota POPSI ada? POPSI, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Saya ketua umumnya loh, ketua umum POPSI, sekjennya Pak Ucok Baba, bendahara umumnya Da Usmini. Pak Ucok Baba hebat loh, dia sarjana loh, istrinya normal, anaknya juga normal, dan alhamdulillah sekarang Pak Ucok Baba diangkat menjadi pelatih bola basket loh. Jangan bayangin gitu. Guyune aja ditahan Bu, dilepas saja bahaya loh. Guyut ditahan bisa keluar dari bawah loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalu niki kita saged bertemu muka, bertatap wajah, bermuajahah antara wajahnya Haji Komar yang seperti Aliando Sarip ini. Aku gini-gini mantan foto model loh, model termos. Ojo dideleng wonge si cilik, tapi biar kecil kan yang penting ujungnya lancip. Ujung otaknya. Sebab orang pendek itu rata-rata pinter, lincah, agresif, analitis, sintetis. Kenapa orang pendek itu lincah-lincah? Sebab otak dengan pantatnya dekat. Ada yang satu ukuran dengan saya, anggota POPSI kita ya. Iya. Coba dilihat Pak Komar, dilihat dari samping kanan seperti Doni Damara.
Dilihat dari samping kiri seperti Doni Kusuma. Coba dekati seperti Doraemon. Alhamdulillah. Alhamdulillah sing biasa ini ndeleng di TV, saniki saged langsung ditatap wajah saya nggih Bu nggih. Jadi kepada ibu yang baru melihat wajah saya, silahkan mencicipi wajah saya. Gorengan. Gorengan. Dicicipi emangnya gorengan. Ya mendoan. Monggo sedanten kita bersalawat kepada Nabi besar kita, salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasallim. Kepada para ahli keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ihim, para aulia Allah sedanten, para leluhur Kabupaten Tegal, para leluhur Kecamatan Tarub, para leluhur Setu, dan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah, ajeg, mantap, tidak lekang kena panas, tidak lapuk kena hujan, estuning istiqomah. Istiqomah niku adalah sikap pribadi seorang muslim yang hidupnya tidak pernah ragu-ragu. Hidup tidak boleh ragu-ragu, hidup tidak boleh setengah-setengah. Karena apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan kalau setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Betul? Apalagi ngaji Islam. Kalau ngaji Islamnya setengah-setengah, hasilnya jadi pelaku bom bunuh diri. Betul? Anak-anak kita, saudara-saudara kita yang jadi pelaku bom bunuh diri itu karena ngaji Islamnya setengah-setengah. Sing dimaksud dengan udhulu fi silmi kafah, total masuk ke dalam Islam itu adalah ngaji Islam tidak cukup dengan logika, tapi juga harus dengan rasa. Ngaji Islam tidak cukup hanya dengan rasa, dengan emosional, tapi juga harus dengan rasional. Kalau ngaji Islamnya hanya dengan logika, tanpa orang nganggo rasa, bahaya. Bisa jadi kaum Mu'tazilah, kaum orientalis tinggi, segala-gala logika. Orang nganggo rasa. Tapi kalau ngajinya hanya dengan perasaan saja, emosional saja, tanpa rasional, juga bahaya loh. Jadi kaum fundamentalis, dengerin radio haram, nonton TV haram, pasang speaker di masjid haram, nonton kaji komar, makruh. Wah, ora tuntas ngaji. Iya. Harus tuh full, total kafah. Karena memahami Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Rasul tidak cukup dengan logika, tapi nganggo rasa keimanan. Sebab peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah, bukan maunya manusia. Kang Sulaiman sama istrinya menikah, kemudian istrinya hamil, punya anak keturunan. Peristiwa itu disebut Rabbaniyah, ada sebab akibat. Nabi Adam tidak ada ibunya, tidak ada ayahnya, hidup kemudian dengan kesendirian, ditemani kemudian dengan istrinya Siti Hawa. Peristiwa ini peristiwa Rabbaniyah. Nabi Isa alaihissalam ada ibunya, tidak ada ayahnya, peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Kanjeng Rasul maunya Allah, bukan maunya kita. Tidak cukup dengan logika. Sebab Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat,
tidak hanya sekedar dibaca. Kalau Al-Quran yang 30 juz 114 surat 6666 ayat hanya sekedar dibaca, arane ngaji baca. Kalau ngaji baca ibaratnya ngaji kulit. Kalau ngaji kulit ibaratnya ngupas bawang. Yang ketemu kulit maning. Beli ketemu isine. Betul? Ngaji rasa. Memang hidup itu apa? Hidup itu kan tergantung perasaan kita. Kalau perasaan kita sumpek, ya sumpek hidup. Kalau perasaan kita jembar, ombo, ya jembar hidup. Lihat cakrawala yang luas tak terbatas. Supaya hati dan pikiran kita seluas cakrawala. Jadi sikap istiqomah itu adalah sikap yang tidak setengah-setengah. Tes. Batu yang begitu besar, dia akan pecah walaupun dengan tetesan air. Karena tetesan airnya wakel istiqomah. Ngaji Islam harus seperti itu. Tapi tekun. Apapun pekerjaan kita kalau dilakukan setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Ibu mau tahu hasil pekerjaan setengah-setengah? Ini aku. Ini contoh pekerjaan setengah-setengah. Saya tidak tahu, mungkin ayah dan ibu saya waktu ngerjain saya setengah-setengah. Tapi alhamdulillah kita harus punya konfidensi, percaya diri. Sebab orang yang tidak percaya kepada dirinya itu ada indikasi bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan setengah-setengah. Ini desa Setu, betul? Desa Setu harus mengeluarkan cahayanya seperti lampu mengeluarkan cahaya malam hari ini. Desa Setu harus mengeluarkan aura karomahnya. Energi Merkuri menerangkan alamnya. Desa Setu. Bagaimana caranya? Harus ada sinergitas, kebersamaan. Lihat konsep lampu ini. Listrik ini tidak akan pernah mengeluarkan cahaya kalau tidak ada pertemuan antara ion positif dan ion negatif. Ketemu ion positif dan ion negatif, diberikan energi, dia mengeluarkan cahaya. Kita umat Islam harus mampu mengelola, memanage secara profesional, mengelola secara arif dan bijaksana. Kemampuan kita yang enak, yang tidak enak, yang positif, yang negatif dikelola. Islam maunya begitu. Sehingga setiap pribadi muslim dia memiliki karomah, memiliki aura, memiliki inner beauty yang memancar dari pribadinya. Ini perpaduan ketemunya antara ion positif dan ion negatif. Positif dan negatif loh. Sebab enak ketemu enak belum tentu enak, Bu. Bisa jadi tidak enak. Enak ketemu enak belum tentu sangat enak. Bisa jadi tidak enak. Contoh, kue bolu enak. Sop ayam enak. Coba dijadikan satu. Ora karuan rasanya. Betul? Tapi tidak enak ketemu tidak enak belum tentu tidak enak. Bisa jadi enak. Tidak enak ketemu tidak enak. Contoh, tong ora enak dipangan. Seng ora enak dipangan. Coba dijadikan satu. Jadi tong seng. Positif ketemu positif belum tentu positif. Bisa jadi negatif loh. Tapi negatif ketemu negatif belum tentu juga negatif. Bisa jadi positif. Tapi lihat. Negatif ketemu positif, dia mengeluarkan cahaya yang begitu besar. Negatif ketemu negatif, belum tentu negatif, bisa jadi positif. Contoh, sepasang cewek, cowok, remaja desa Setu naik motor tengah malam. Kurang pendidikan agamanya, mojok di tepi kota. Yang cewek berbuat negatif, yang cowok berbuat negatif. Negatif ketemu negatif. Kalau nggak percaya, besok cewek itu periksa ke dokter.
pasti positif anak itu. You understand? Bahasa Inggris gitu. Ngerti orang bahasa Inggris? Kalau jam 10 bahasa Inggrisnya apa? 10 o'clock. Kalau jam 11, 11 o'clock. Jam 12, 12 o'clock. Jam rusak, o'clock. Kalau bahasa Inggris yang sedang dikerjakan itu pakai ing. Sedang bekerja, working. Sedang bermain, playing. Sedang berenang, swimming. Orang bisa berenang, kelelep. Istiqomah niku adalah sikap pribadi orang Islam yang hidupnya selalu senang. Dia orang senang. Selalu tersenyum. At-tabasam sedekah, kata Rasulullah. Senyum pun itu ibadah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu untuk mencegah dan menghilangkan bala musibah. Sedikit-dikitnya orang yang beribadah, dia yang pandai tersenyum. Ada seorang ibu bertanya pada kiai, "Pun Pak Kiai, pengapunten, tetangga saya di sebelah sedang hajatan. Apa yang saya harus lakukan Pak Kiai?" Pak Kiai jawab, "Barangkali ibu punya uang sedikit, masukkan ke dalam amplop, ikut kondangan, ikut seneng, tetangga sedang hajatan." "Aduh Pak Kiai, saya lagi tidak punya uang." "Kalau gitu ibu tetap saja datang ke sana, sumbang dengan tenaga, nyuci-nyuci piring, motong-motongin sayuran, nyuci-nyuci beras." "Aduh Pak Kiai, saya lagi tidak punya tenaga." "Kalau gitu ibu tetap saja datang ke sana, sumbang saran, urun rembuk pikiran, sumbang pikiran." "Aduh Pak Kiai, saya lagi tidak punya pikiran." Keterlaluan banget ini ibu ya. Tapi maksud Pak Kiai di sini, beliau mengacu kepada apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Kalau kamu tidak bisa menyumbang dengan uang, sumbang dengan tenaga. Kalau kamu tidak bisa menyumbang dengan tenaga, sumbang dengan urun rembuk pikiran. Kalau kamu tidak bisa menyumbang ketiga-tiganya, maka datanglah kata Rasulullah dan tersenyumlah. At-tabasam sedekah. Senyum pun itu ibadah. Muslimah yang baik itu sumeh. Senyumnya selalu tersungging di bibirnya. Bertemu dengan siapapun Pak Komar lihat tersenyum. Jangankan ketemu sama orang, ketemu sama sapi sekalipun tersenyum. Giginya kelihatan terus Pak Komar. Apa sebabnya? Sebab Pak Komar susah mingkemnya. Ibu dan bapak, istiqomah niku penting dalam mempelajari kehidupan dan mengkaji Islam. Kalau ndak istiqomah ndak tuntas. Ngaji Islam itu harus tuntas. Sebab ilmu Islam itu nggih wonten sekawan makom, ada 4 makom. Ada 4 tingkat. Ilmu dalam Islam itu ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariat ibarat lautan yang luas tidak terbatas. Ini memahami Isra dan Mi'raj tidak bisa dengan syariat saja. Harus sampai tuntas dengan hakikat makrifatnya. Baru ketemu ini. Syariat ibarat lautan yang luas tidak terbatas. Dalam alam syariat kita berbicara halal, haram, mubah, makruh, subhat, usuluddin, usul fikih dan lain sebagainya. Sampai ilmu tasawuf di sini ada. Torekat itu artinya jalan, ibarat perahu yang ada di atas lautan. Kita harus mampu tenggelam ke dasar lautan untuk menemukan mutiara. Mutiara ini hakikat. Ketika dia sudah mampu menemukan mutiara dan memegangnya, dialah orang yang sudah dikatakan sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu hakikat sholat, duduk apa jare. Tahu hakikat Muhammad Rasulullah, bukan apa katanya. Tahu hakikat zakat, tahu hakikat haji, bukan apa katanya. Tahu dia. Tuntas ngajinya.
Nah, orang yang istiqomah itu adalah orang yang selalu bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Ibu bapak, kalau hari ini kita memiliki motor bebek, priben kepripun nikmatnya punya motor bebek aja ndeleng sing duwe mobil. Ora nikmat motor, tapi ndeleng sing duwe sepeda. Jadi nikmat. Jadi kalau kita punya Suzuki Carry, mobil yang kotak itu, bagaimana nikmatnya punya mobil Suzuki Carry aja ndeleng sing duwe Fortuner. Orang nikmat mobil Suzuki Carry, betul? Tapi kalau kita punya motor, bagaimana nikmatnya naik motor? Ya katakan alhamdulillah. Atur kusuwun Gusti Allah, sampun diparingi rezeki sehat, motor nikmat ya Allah. Daripada di tangga sebelah berpuluh-puluh tahun gue speed ontel saban dina. Jadi nikmat sing duwe motor, aja ndeleng sing duwe mobil. Ih, ada yang punya sepeda. Bagaimana yang punya sepeda nikmat? Ih, nikmat. Hidup tergantung perasaan kita. Yang punya sepeda katakan alhamdulillah. Matur kesuwun Gusti Allah, sampun diparingi sehat, sepeda nikmat ya Allah. Daripada tetangga di sebelah rumah saya berpuluh-puluh tahun jalan kaki setiap hari. Jadi nikmat yang punya sepeda. Jangan lihat yang punya motor. Bagaimana yang punya sepeda, yang jalan kaki? Ih, nikmat. Hidup tergantung perasaan kita. Alhamdulillah, matur kesuwun Gusti Allah, jalan kaki nikmat ya. Sehat. Daripada tetangga di sebelah rumah saya sudah 4 tahun lumpuh. Betul? Bagaimana yang lumpuh nikmat? Nikmat. Hidup tergantung perasaan kita. Alhamdulillah. Sampun diparingi lumpuh. Sudah berobat kemana-mana, angger saja lumpuh. Sudah ahli tulang, ahli ortopedi, refleksi. Sudah. Aku menerima ketetapanmu ya Allah. Nikmat. Daripada tetangga di sebelah rumah saya sudah 2 tahun stroke. Loh, memangnya beda antara lumpuh dengan stroke? Ya beda. Kalau lumpuh hanya sekedar kaki, tapi kalau stroke ya kaki lumpuh, ya tangannya bengkok gini. Ada yang lebih parah loh. Betul? Lumpuh nikmat. Aja ndeleng sing sehat. Bagaimana yang lumpuh nikmat? Ya alhamdulillah. Sampun diparingi lumpuh. Alhamdulillah, nikmat. Banyak orang yang ingin menikmati sukacita, tapi jarang orang yang ingin menikmati duka. Duka itu pun nikmat. Ibu bapak saudara sekalian, Nabi Ayub alaihissalam satu ketika berada dalam situasi kondisi rumah tangga yang sangat amat krisis. Ayub alaihissalam badannya borokkan, bau boroknya, anaknya mati dua-duanya, istananya hancur, istrinya protes. Wong mau belanja aja harus motong rambut istrinya dijual baru bisa makan.
Betapa krisisnya rumah tangga. Akhirnya istrinya protes kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kang Mas kan Nabi. Mbok doa kepada Allah supaya rumah tangga kita ini berubah. Apa jawab Ayub? Jeng, aku malu. Aku malu kepada Allah. Berapa lama rumah tangga kita bahagia? Kok baru 1 tahun aja kamu protes? Kok baru 1 tahun aja kita protes kepada Allah? Dah aku malu. Bertahun-tahun kita rumah tangga bahagia, sukacita. Akhirnya istrinya tidak kuat ya meninggalkan Nabi Ayub. Dalam kesendirian Nabi Ayub dialog dengan Gusti Allah. Non Gusti, aku sudah tidak kuat. Aku sakit ya Allah. Istrinya borok, anaknya mati, istrinya pergi. Apa kata Allah? Ayub, duka itu pun nikmat. Jadi duka itu pun nikmat. Jadi harus kita nikmati. Yang stroke ya dinikmati. Alhamdulillah. Sampun diparingi stroke. Hidup tergantung perasaan kita kok. Kula badhe tanglet nggih. Uya rasanya apa? Jare siapa Uya asin? Siapa yang mengatakan garam itu asin? Sesungguhnya garam tidak asin. Yang mengatakan garam asin itu karena kita punya rasa. Gula rasanya apa? Sesungguhnya gula tidak manis. Yang mengatakan manis itu karena kita punya rasa. Geni rasanya apa? Siapa bilang yang mengatakan api itu? Sesungguhnya api tidak panas. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api dan tidak terbakar sedikit pun. Para pemain debus dari Banten, dari Tegal dibakar, orang apa-apa. Para pemain sintren di Cirebon di sana diguyur air keras dibakar, orang apa-apa. Apa sebabnya? Ada sistem ngaji rasa. Al-Quran tidak cuma dibaca tapi juga harus dibaca. Sekali-kali ngaji rasa. Bagaimana ngaji rasa itu? Ya nganggo rasa. Emangnya enak diomongin tetangga? Orang enak. Kalau gitu hidup jangan suka ngomongin tetangga. Betul? Emangnya enak difitnah? Ya orang enak sakit. Kalau gitu hidup jangan suka fitnah. Ngaji rasa. Kan kini uripe manungsa mung sapisan ana ngalam dunya ngeling ana marang padha calma sing diwitan kang maha kuwasa durung mesti urip tansah mukti nandang susah rekasani ngati ngeling ana marang padha calma sing diwitan kang maha kuwasa ngatyanto bisa urip mukti marang ibu bapa aja banjur lali sak mangsa uripmu nelangsa tepuk tangan. Ibu-ibu yang tepuk tangan saya doakan mudah-mudahan banyak rezekinya. Ibu-ibu yang tidak tepuk tangan saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Ya. Hidup tergantung perasaan kita.
kita ngaji rasa. Bagaimana yang stroke itu? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah sampun diparingi stroke. Daripada tetangga di sebelah rumah saya sudah 7 bulan tergeletak tidak bisa apa-apa. Mau makan disuapin sama anak cucunya, mau mandi digotong-gotong sama anak menantunya, menyusahkan orang lain. 7 bulan tidak bisa apa-apa, tinggal napas saja. Tujuh bulan tergeletak. Tapi dalam 7 bulan itu dia menemukan sesuatu. Selama 7 bulan dia merenung, dia membaca buku-bukunya Ihya Ulumuddinnya Al-Ghazali. Dia membaca buku-bukunya Asyirul Azim Ibnu Arabi. Ternyata hidup itu kalau diperes, yang ada kan tinggal betul? Dia mendapatkan pesan dari Sultan Aulia Sayyidina wa Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirahul aziz. Apa katanya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani? Hei, ketika kau tarik napasmu jangan kosong. Keluarkan Allah. Allahu. Bahkan sesuai dengan detak jantungmu. Allah. Iya, Allah maunya begitu. Allah maunya disebut-sebut sesuai dengan detak jantung kita. Allah. Tidak hanya di majelis taklim, tidak hanya di musola, di masjid, di posyandu, di pasar, di warung, di rumah, di dapur. Allah maunya disebut-sebut. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hei, ketika kau mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, tutup pintu-pintu iblis, kata Syekh Abdul Qadir. Dari pusat sini ditarik. La ilaha illallah berakhir di bawah puting susu, 3 jari di bawah puting susu sebelah kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak yang suka tawasul tahlil kan suka godek-godek kepala. La ilaha illallah, la ilaha. Itu ndak boleh sembarangan godek-godeknya, bukan tarling dangdutan. Teori ilmiahnya saking Syekh Abdul Qadir Jailani, tutup pintu-pintu iblis. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada segumpal darah 3 jari di bawah puting susu sebelah kiri yang harus dibersihkan. Allah. Kanjeng Rasul ketika mau mi'raj, Jibril dengan lembutnya membasuhnya dengan air Zam-Zam sebelum berangkat mi'raj. Allah maunya seperti itu. Bagaimana yang 7 bulan tergeletak? Nikmat. Alhamdulillah ya Allah, 7 bulan tergeletak. Tidak bisa apa-apa. Daripada tetangga di sebelah rumah saya sudah 1 bulan sakaratil maut nggak mati-mati. Orang mati-mati 1 bulan. Ibu bapak sedanten, jari ulama tasawuf, kalau kita ingin melihat neraka aja ado-ado, jangan jauh-jauh. Lihat tetangga kita yang matinya lama, disiksa 1 bulan sekarat nggak mati-mati. Naudzubillahi min dzalik. Diseksa dia. Ada yang 2 bulan sekarat yang nggak mati.
Nggak ngerti punya ilmu batu karang, atau susuknya kebanyakan, atau kebanyakan makan uang kotak masjid, atau kebanyakan makan jatah yatim piatu, atau mungkin salah wirid. Mungkin anak-anak muda yang suka belajar ilmu hikmat silahkan saja pek baik rek ngawirit saipi braja, saipi geni, saipi banyu, saipi muluk, nganupang saya nama saya hati jeng saya pikiran. Betul? Silakan saja mau wirid saipi braja, saipi geni, saipi banyu, saipi muluk, tapi nganupang saya nama saya hati jeng saya pikiran. Barangkali bapak-bapak di sini ada yang masih suka cari batu merah dalima, anti tembak, anti cukur, anti bacok. Betul? Mahal itu luar biasa. Sing dimaksud batu merah dalima niku adalah kin jare Kanjeng Gusti Sinuhun Syekh Syarif Hidayatillah Sunan Gunung Jati Wali Kutub Cirebon. Sing dimaksud batu merah dalima adalah silahkan cari yang dalnya ada 5. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalima tuh. Malam hari ini kita bangun komitmen ketauhidan kita bahwa yang berkuasa di dunia ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Manusia kekuasaannya hanya terbatas oleh ruang dan waktu, tapi Allah. Bupati Tegal berkuasa di Tegal, tapi di Cirebon, di Majalengka tidak berkuasa dia. Karena ada Bupati Cirebon dan Bupati Majalengka. Presiden Republik Indonesia berkuasa di Indonesia, tapi di Singapura, negara yang kecil sekalipun, dia tidak berkuasa. Ada Presiden Singapura. Manusia terbatas oleh ruang dan waktu kekuasaannya. Tapi Allah kekuasaannya tidak hanya di Tegal Kabupaten. Allah berkuasa tidak hanya di Jawa. Kekuasaan Allah tidak hanya di Asia Tenggara. Kekuasaan Allah tidak hanya di Mekah, di Madinah. Kekuasaan Allah tidak hanya di Afrika, di Amerika. Allah menguasai apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil. Ibu suka baca ayat kursi enggak? Ayat kursi di desa Setu ini terkenal untuk ngusir setan ya. Setan yang tidak kelihatan. Tapi kalau setan yang kelihatan, yang suka gangguin rumah tangga orang, tidak usah pakai ayat kursi, dilempar saja sama kursi. Setuju? Ini mantap, tepuk tangan buat ibu-ibu. Ih, ini laki-laki, sana perempuan. Ini ibu-ibu, ini wanita. 70% perempuan ya. Laki-lakinya cuma 30%. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Ih. Di mana-mana yang aktif pengajian tuh ibu-ibu ya. Jadi betul apa yang dijawab Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang paling didahulukan dan dimuliakan? Rasul menjawab apa? Ummuka. Sinten maling nggih Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Ibumu. Baru yang terakhir dijawab. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Surga berada di bawah telapak kaki ibu loh. Telapak kakinya saja surga, bagaimana ubun-ubunannya. Makanya kalau ke pasar, Bu, saya lihat ibu-ibu ke pasar pakai slopnya tinggi-tinggi loh sekarang. Aku suka tanya, Mbak, Bu, kok ke pasar pakai slop tinggi-tinggi sih? Iya, takut surganya kotor. Kita tidak tahu, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini hanya untuk ibu-ibu. Kita ada di planet apa? Bumi. Bumi itu asal kata dari ibu-ibu. Bumi, perempuan, bukan Pak Mi. Gitu? Supaya ada kehidupan flora dan fauna. Kalau siang ada sinar matahari. Matahari itu asal kata dari kata mama. Matahari, perempuan, bukan Pak Tahari. Kalau malam ada kesejukan yang indah, ada sinar bulan. Bulan itu asal kata dari ibu-ibu, jenis kelaminnya perempuan itu. Bulan, bukan Pak Lan.
Ada sinar yang kecil-kecil itu apa namanya, Dek? Bintang. Jenis kelaminnya perempuan, itu asal kata dari kata bibi. Bintang, bukan mangentang. Bintang. Makan mama, perempuan. Minum mami, perempuan. Seluruh jenis makanan jenis kelaminnya perempuan. Bakso mbak-mbak, perempuan. Bubur ibu-ibu, bihun bibi, semua perempuan. Nama-nama kota di Nusantara jenis kelaminnya rata-rata perempuan. Bandung mbak-mbak, Bogor mbok-mbok, Balikpapan mbak-mbak, Pontianak empok-empok, Cirebon enci-enci, semua enci-enci. Majalengka mama, Sumedang susu. Ya cuma perempuan sing duwe susu ora. Laki-laki orang duwe susu ya paling minum susu. Tapi ya mungkin penyakit juga hanya untuk perempuan kali ya. Bisul, budek, borok, bombo. Uhuy. Capek. Borok. Apa maning? Budug. Burut. Burik. Tapi manusia yang paling mulia itu ya perempuan. Jadi wanita luhur. Karena aulia Allah sejati. Aulia sejati itu sesungguhnya ya ibu kandung. Betul? Ibu kandung adalah wanita luhur. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya, yang selalu memberi cinta untuk putra putrinya, dengan tulus ikhlas kasihnya, tak ingin dia dibalasnya. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya. Di saat aku di kandungan, dibelai kasih sayang, dan saat aku dilahirkan, selalu dalam pelukan. Oh ibuku tak pernah lelah, mendidikku taat ibadah. Oh ibuku yang paling mulia, banggaku tiada tara. Yuk, diiringi bisa tak? Ayo oke, berangkat kita. Boleh ya diiringi ya? Hadirin sekalian, inilah grup band. Apa namanya ini? Band Laskar Bruk Abang. Boleh ya? Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya, yang selalu memberi cinta untuk putra putrinya, dengan tulus ikhlas kasihnya, tak ingin dia dibalasnya. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya. Di saat aku di kandungan, dibelai kasih sayang, dan saat aku dilahirkan, selalu dalam pelukan. Oh ibuku tak pernah lelah, mendidikku taat ibadah. Oh ibuku yang paling mulia, banggaku tiada tara. Jangan pernah kau sakiti ibu yang susah payah melahirkanmu.
bagi siapa saja. Ibumu selalu berdoa untuk putra-putrinya. Ibuku bagaikan sang surya, selalu menyinari dunia. Oh Tuhanku yang Maha Esa, beri hadiah surga. Oh Tuhanku yang Maha Esa, beri hadiah surga. Kelingan sakro simbo. Aku sedih kalau nyanyi ibu. Ini dari tadi motret aja. Aku lagi gini dipotret, nanti disangka ya Haji Komar lagi main topeng monyet aja. Oke, baik, kembali ke laptop. Malam hari ini kita bangun komitmen kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sing diarani la'alakum tattaqun itu adalah karat emas di dalam dada seseorang itu. Tiap minggu pengajian, tiap bulan pengajian, mestinya kadar ketakwaan itu naik karatnya terus. Kan karat ketakwaan itu dari mulai 18 karat, 20 karat, 22 karat, 23 karat, 24 karat sampai logam mulia. Sebab kadar karat emas Islam seseorang di dalam dadanya sulit diukur. Berapa karat emas Islamnya kita tidak tahu. Jidatnya boleh hitam karena banyak nyium sajadah, belum jadi parameter, belum jadi ukuran. Mata kakinya hitam karena banyak bersila, belum jadi ukuran. Manakala ucap, tekad dan laku lampahnya belum Rahman Rahim. Berapa karat emas Islam seseorang di dalam dadanya sulit diukur. Dalamnya lautan masih bisa kita ukur, dalamnya sumur apalagi. Tapi kadar ketakwaan seseorang di dalam dadanya, 24 karatkah dia, 18 karatkah dia, 22 karatkah dia, 24 karatkah dia, apa karatan? Sing ditakuti biasanya sekarat. Betul ya Bu? Nah, kunci sukses di dalam Islam itu diajarkan ada 20% ditentukan oleh hard skills, 80% lagi soft skills. Soft skill itu adalah attitude, karakter. Isra dan Mi'raj ini filosofi kandungannya sangat dalam dan berisi tentang bagaimana membentuk karakter seseorang untuk sukses. Karakter di dalam Islam sudah tuntas, diuswahkan, dipatrunkan, dicontohkan secara tuntas. Ada 4 karakter yang dicontohkan: sidik, amanah, tabligh, fatonah pada diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Karakter ini membentuk kepribadian kita. Kepribadian kita akan menentukan kesuksesan kita. Karakter yang menentukan kesuksesan, Islam mencetaknya lewat sholat. Hasil perjalanan Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Rasul sholat. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, sesungguhnya sholat mencegah pekerjaan yang keji dan yang jahat. Betapa sholat mengajarkan tentang disiplin sebagai kunci sukses. Azan subuh terdengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang, tidak ada orang. Ada suami, tidak ada suami. Ada kiai, tidak ada kiai. Sendiri atau berjamaah, subuh 2 rakaat. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang, tidak ada orang. Kalau sudah waktunya sholat, sholat. Ada orang, tidak ada orang. Kalau bukan miliknya, jangan diambil. Waskat, pengawasan melekat. Seleb disiplin, Islam mengajarkan lewat sholat.
Imam dulu yang ruku baru makmum ikut ruku. Imam dulu yang sujud baru makmum ikut sujud. Tidak ada cerita makmum mendahului imam. Senajan sing dadi imam pangkate RT, sing dadi makmum pangkate RW, lurah, kuwu, camat, wali kota, bupati. Pak RT kalau ketemu camat hormat sempurna, tapi di dalam sholat ndak mungkin Pak Camat nyolek RT. Aku dulu yang sujud, kamu kan RT, aku kan camat, ya nggak bisa. RT dulu yang sujud baru camat ikut sujud, sebab Pak RT sedang jadi imam. Sing dadi imam pangkate kopral, sing dadi makmum pangkate kolonel, brigjen, maijen, letjen, tengjen. Weruh beli tengjen, tetangga jenderal. Kopral ketemu kolonel hormat sempurna. Tapi dalam sholat tidak mungkin Pak Jenderal nyolek kopral. Hei pral, aku dulu. Ya ora bisa. Melorot. Suara makmum tergantung suara imam, betul? Ini Islam mengajarkan tentang komitmen kepribadian yang memegang komitmen dan integritas. Islam mengajarkannya lewat sholat. Suara makmum tergantung suara imam. Suara pasukan tergantung suara komandan. Suara anggota rumah tangga tergantung pimpinan rumah tangganya. Suara rakyat tergantung pimpinan rakyatnya, betul? Jadi dalam Islam itu carilah imam yang mumpuni, imam yang jam terbangnya baik, imam yang aspiratif, imam yang akomodatif, bersuara apa maunya makmum, bukan suara sendirian, sebab dia berjamaah. Contoh, kalau nada dasar imamnya di C, ya makmum C. Walabdallin, amin. Kalau tinggi dia tinggi lagi. Walabdallin, amin. Walabdallin, amin. Betul? Mau tidak mau, sadar tidak sadar, makmum ikut suara imam. Walabdallin, amin. Nah, arane tulalit. Itu si jaka sembung bawa golok, orang nyambung. Antara imam dan makmum tidak boleh tulalit, harus selaras serasi seimbang. Sakinah mawaddata warahmah Islam menciptakannya lewat sholat. Jadi kalau ada pengantin baru, semoga sakinah mawaddah warahmah, tidak ada sholat di dalamnya, omong kosong. Betul? Kalau imamnya tinggi ya tinggi. Walabdallin. Sekarang apa akibatnya kalau imam terlalu tinggi? Saya pernah jadi makmum sholat tarawih berjamaah. Rupanya sang imam tarawih, beres tarawih mau ada urusan. Jadi sholat tarawih 23 rakaat ngebut, Bu. Wih. Sholat tarawih 23 rakaat ngebut seperti di sirkuit Sentul. Wih, berdiri ruku gerbu sujud maning, berdiri maning. Pokoknya doli maning. Tolin. Sholat tarawih kayak di uber kirik. Di uber anjing tuh. Beres tarawih kaji komar babak belur, Bu. Dari mana Pak Komar? Taraweh. Asmane kumat, Bu. Imam tinggi baca Fatihah sampai tinggal alhamdulillah walabdallin. Makmum di belakangnya amin. Weh. Tanya sama Pak Kiai, tanglet Kiai. Pak Kiai, tarawih itu artinya apa? Salat santai. Tarawih itu artinya salat santai. Harus dilakukan dengan tumak nina, slowly but sure, mantap dan konsentrasi. You understand? Yes. Understand in Indonesian language is mengerti, you know. Tapi tidak boleh dipotong-potong. Understand artinya mengerti. Tapi kalau dipotong-potong bahaya. Under di bawah, stand berdiri. Loh kok jadi mengerti? Lah iya, kalau yang di bawah sudah berdiri harus mengerti, begitu maksudnya.
Itu artinya kalau rakyat bawahan sudah berdiri menyampaikan aspirasi, tuntutan atasan harus mengerti. Kalau imamnya ketinggian, tajwidnya hancur, mahrotnya hancur, tidak tartil. Tapi kalau imamnya kerendahan, saya pernah sholat isya, Ustadz, sholat isya berjamaah. Kebetulan yang jadi imam sahabat saya, Bu, namanya Ginanjar. Masih kelingan kalau Ginanjar. Grup lawak 4 sekawan dari Ginanjar Eman. Nanti kapan-kapan diundang dong panitia ke sini. Ya toh? 4 sekawan. Teman saya itu semuanya keturunan blasteran loh, Bu. Keturunan Indo lokal. Ginanjar masih keturunan Bali, emaknya babu, bapaknya kuli. Iya benar. Kalau Eman masih keturunan Pontianak, emaknya pocong, bapaknya kuntilanak. Kalau Derry yang paling jangkung, hidungnya mancung karena dia masih ada keturunan Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Oh, kalau Pak Komar sih rada putih, rada sipit. Masih ada keturunan Cina. Emaknya tukang cuci, bapaknya tukang celana. Cerita imam terlalu rendah. Saya lihat Ginanjar sudah mulai sholat isya, sudah mulai takbiratul ihram, sudah mulai. Saya baru ambil wudhu, beres wudhu masuk. Sebagai orang yang baru masuk kan harus jadi makmum. Bagaimana caranya? Bapak-bapak kalau sudah mulai sholat ada yang nepuk sedikit. Itu tanda ada makmum di belakang harus berubah fungsi cepat jadi imam. Tapi nggak usah diperdebatkan, ada yang pakai tepuk, ada yang pakai suara. Tapi harus ngerti, saya pikir Ginanjar ngerti, Bu. Nggak taunya dia belum ngerti. Begitu saya tepuk colek gini, dia nengok, ada apa Mas? Yalah, batal tahu batal. Aku mau jadi makmum, kamu jadi imam. Oh, balik maning. Ginanjar jadi imam, Pak Komare jadi makmum. Berapa rakaat? Isya 4 rakaat. 2 rakaat di depan harus dikeraskan Al-Fatihahnya supaya makmum denger. Ini mentang-mentang sing dadi makmum temennya sendiri, Al-Fatihah sampai nggak kedengeran, Bu. Terlalu rendah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Saya yang jadi makmum mau ngedengerin walab dolinnya kapan? Ora krungu. Aduh terlalu rendah. Alhamdulillah. Walab dolin segitu gimana aminnya? Terlalu. Kalau imam ketinggian kacau, kalau imam kerendahan siger tengah. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan siger tengah, sedang, nggak ketinggian, nggak kerendahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sedang, nggak ketinggian, nggak kerendahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enak tenan apa maning sing dadi imam ahli qiraat, Bu. Asik. Salat jadi nikmat. Ibu-ibu dan bapak-bapak, apapun yang terjadi, kalau imam sudah sampai kepada keputusan waladdallin, semua makmum harus sambut siapapun dia imamnya. Senajan sing dadi imam mertua kita sendiri, kebetulan arane Ustadz Amin. Kita sing dadi mantu aja ragu-ragu, ya sebut saja amin. Walaupun yang jadi imam itu mertua kita sendiri, kebetulan namanya Ustadz Amin. Jangan dirusak sholatnya. Ini mentang-mentang sing jadi makmum itu mertuanya sendiri, kebetulan namanya Ustadz Amin. Mantu jadi makmum.
Walabdolin, mantu bingung. Aduh, saya sebut saya takut diomelin. Akhirnya kan rusak sholatnya. Walabdolin, abah, ya rusak orang. Ya rusak. Ibu bapak saudara sekalian, sholat yang ditegakkan dengan baik dan benar itu akan berpengaruh psikologis kepada orang yang melakukannya. Jadi disiplinkah dia, jadi gerasa gerusukah dia hidupnya, tergantung sholatnya. Betul? Nih, saya punya geria kula teng Cirebon, Bu. Perumnas Bumi Arumsari. Perumnas perumahan durung lunas. Perumahan orang lunas. Saya punya tetangga namanya Ibu Romlah. Ada Bu Romlah teng riki. Bu Romlah tepat waktu sholatnya. Azan minded. Bu Romlah tidak boleh dengar azan sedikit langsung wudu langsung sholat. Tepat waktu. Begitu dengar azan wudu sholat. Begitu dengar azan wudu sholat. Jangankan dengar azan dari masjid, dengar azan dari sinetron aja langsung sholat itu Bu Romlah. Iya. Guyu. Ibu Romlah dapat rumah Perumnas tipe RSSSS. Rumah sangat sederhana, sempit sekali, susah selonjoran. Jadi ruang tamu di situ, ruang makan di situ, ruang sholat juga di situ. Suaminya pulangnya dari pabrik malam hari, dia sholat isya sendirian. Allahu Akbar. Di sebelah kanannya itu meja makan, dia sholat di sebelah meja makan. Di atas meja makan ada 2 potong goreng ikan bandeng untuk suaminya pulang. Begitu masuk rakaat yang kedua, ada kucing naik ke atas meja. Aduh, kucing. Dibatalin tanggung sudah 2 rakaat, udah dibatalin kucing mau makan nih goreng ikan. Mikir bagaimana caranya sholat beres kucing kabur. Cari surat yang banyak sinnya, Bu. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Kucingnya kucing garong, Bu. Orang mudun-mudun. Surat apa maningin? Ketemu surat Al-Ikhlas, Bu, dibaca lebih kenceng lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kucing kabur. Tapi di mana nih sholatnya ini? Di mana nilai sholatnya? Nanti sebentar kita bahas ya. Sudah jam berapa ini? Hah? Mau sampai jam berapa? Emangnya wayang kulit? Aku mau minum dulu, boleh ndak? Gitu. Ini siapa? Aku tersinggung loh. Mentang-mentang yang ceramah bibirnya monyong, kasih minum pakai sedotan. Ya makin monyong saja bibir saya itu loh. Ini loh yang membedakan bibir. Lihat bibir anak-anak sekarang itu sekarang mungil-mungil. Sebab minumnya sudah pakai sedotan. Kalau dulu kan kita orang dulu minumnya pakai emuk yang besar itu. Jadi kalau orang dulu bibirnya lebar-lebar. Ini lebar. Tidak apa-apa saya punya bibir kayak gini. Survei membuktikan cewek ABG sekarang senang sama bibir yang seperti Pak Komar ini. Apa sebabnya? Sebab sekali sapu bersih. Kayak ikan lohan. Uhuy. Aku malu minum. Panitia orang dua gelas. Aku minum dulu ya, Bu. Ya, Mbak. Iya. Alah, salah masuk. Aduh.
Iya. Alhamdulillah. Kembali ke laptop. Ibu, di Cirebon saya ngajar di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Saya ngajar di Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Dakwah. Di Universitas Muhammadiyah Cirebon saya mengajar di FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada penelitian secara saintis oleh para ahli psikolog bahwa sholat yang dilakukan dengan wakal istiqomah dengan tekun itu berdampak pada menurunkan hipertensi, tekanan darah tinggi. Ibu yang punya hipertensi itu sudah, Islam sudah menyediakan terapinya. Dengan sholat yang tekun dia turun tekanan darah tinggi itu. Jadi tidak ada korelasinya. Kalau ada orang yang tekun sholatnya tapi masih cepat tersinggung, emosinya masih membarat, tepat terbakar. Sebenarnya kalau dia tekun sholatnya, wakal, orangnya semakin sejuk mestinya. Tidak pernah cepat tersinggung, tidak pernah marah. Jadi kalau suami istri yang sedang bertengkar, hei suami istri yang sedang bertengkar, walaupun sedang kencang bertengkar dengan suaminya, begitu dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suami yang baik harus tegur istrinya, hei mah, azan berhenti, sholat dulu. Selesai sholat kita terusin lagi. Istri yang baik kalau dengar azan udah pak azan berhenti dulu, berhenti wudhu. Jangan langsung sholat, tunggu 5 menit. Jangan sholat dalam keadaan emosi. Bahaya, tidak boleh. Jangan seperti tetangga saya. Suami istri sedang bertengkar, begitu dengar azan langsung berhenti wudhu sholat. Langsung berjamaah. Suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Apa akibatnya? Baca Fatihah sambil ngambek. Alhamdulillah. Rahim Malik Yaumiddin. Iya kan orang bagus. Giliran walab tolin jadi kacau. Walab tolin. Istrinya di belakangnya buat amin. Sholat sambil emosi. Mama gimana sih? Ya papa gitu sih sholatnya sambil ngambek begitu. Batal tahu. Balik maning. Sampai 2 kali loh bu. Yang balik lagi dari awal. Yang kedua kali istrinya yang ngambek sekarang, enggak mau jawab. Suaminya udah bener, walabdolin, orang mau jawab, walabdolin, enggak mau jawab, walabdolin. Suaminya kesel, bu nengok, amin goblok katanya. Ya bapak gitu sih sholatnya sambil ngambek gitu, sholatnya batal tahu. Balik maning sampai 3 kali loh bu. Yang ketiga kali ini ya alhamdulillah istrinya jawab sekarang 3 kali. Jangan sholat dalam keadaan emosi. Yang ketiga kali jawab istrinya, walabdolin, dijawab istri, amin. Suaminya nengok, nah gitu dong. Rusak. Ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anak sekalian, jangan suka mempermainkan sholat ya. Siapa yang mempermainkan sholat, dia yang mempermainkan agama, sebab sholat itu adalah tiangnya agama. Apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin kita sampaikan malam hari ini, ibu bapak, ini ilustrasi. Inilah contoh umat Islam yang tidak konsekuen dan tidak konsisten dengan apa yang diucapkan di awal sholat kita. Kita sering sumpah di hadapan Allah, ya Allah, aku bersumpah sesungguhnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sumpah, tiap hari sumpah, inna sholati wa nusuki. Begitu ditutup salam, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, beres salam kelalen maning karena sumpah tadi. Hati-hati, jangan suka mengatakan orang lain kafir. Diri kita sendiri ada indikasi keingkaran tiap hari. Hati-hati, wala in kafartum inna adzabillahi syadid. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim.
Mau makan bismillah. Mau tanda tangan bismillah, mau starter bismillah. Tapi ternyata basmalahnya hanya sekedar penghias bibir saja. Tidak ada aplikasi, tidak ada realisasi. Penghias bibir saja. Lihat fakir miskin cuek, lihat yatim piatu masa bodoh, lihat kemungkaran, biarkan saja. Mana aplikasinya, mana realisasinya basmalah itu? Mari kita luruskan ibadah. Hanya semata-mata hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Ibnu Sina ada 3 jenis orang melakukan ibadah. Yang pertama, ada orang melakukan ibadahnya semata-mata karena kepingin masuk surga. Kalau ada orang yang seperti ini ibadahnya kepada Allah selalu main hitung-hitungan. Dia seperti pedagang. Ibadahnya selalu main hitung-hitungan. Ada untung rugi. Orang yang seperti ini akan kena penyakit yang namanya penyakit sum'ah, riya, ujub, takabur, kepingin dipuji orang ibadahnya. 1. Yang kedua, ada orang melakukan ibadahnya, kata Ibnu Sina, semata-mata karena rasa takut masuk neraka. Kalau ada orang yang seperti ini, dia beribadah, dia akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Sing penting gugur kewajiban. Kita wis sholat isya, sing penting gugur kewajiban. Kita wis bayar zakat, yang penting lunas hutang saya. Sudah gugur kewajiban saya. Aku udah pergi haji, sudah selesai rukun Islam yang kelima. Di kampung dipanggil haji, sudah pakai topong putih, sorban putih. Sehingga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang kerjanya bolak-balik Tegal, Mekah, Tegal tiap tahun. Walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, wawasannya tetap sempit, picik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung. Yang kedua. Yang ketiga, ada orang melakukan ibadahnya. Dia tidak berharap surga, dia tidak takut masuk neraka. Dia hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang waliullah perempuan cantik jelita namanya Rabi'ah Al-Adawiyah, Rabiatul Al-Adawiyah. Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah, sajadah tempat sujudnya selalu basah dengan tetesan air matanya. Setiap sujud dia pasti menangis. Lidahnya tidak pernah kering, basah selalu karena zikir yang tidak pernah putus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah, Allah. Apa Rabi'ah doanya? Ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini semata-mata karena keinginanku masuk surgamu, kunci saja pintu surga itu ya. Kunci ya Allah, kunci saja pintu surga itu. Kalau saja sujud dan ibadahku ini semata-mata karena rasa takutku masuk nerakamu, bukakan pintu neraka sekarang juga ya Allah. Masukkan aku ke dalam neraka yang paling dalam ya Allah. Aku bukan itu ya Allah. Aku cinta padamu ya Allah. Rukuknya dengan mahabbah, sujudnya dengan hubbul ilahi, iktikafnya dengan cinta, bekerjanya dengan cinta. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing berasa coklat. Kalau sholat sudah ikhlas, mukhlisina lahuddin, maka khusyuk akan tercipta. Ibu pengen tahu contoh ikhlas? Yang paling gampang, contoh ikhlas. Ibu bangun tidur, dari kamar tidur, masuk kamar mandi, nongkrong. Apa yang sudah dibuang jangan suka diinget-inget lagi. Kayak buang air, ikhlas itu. Apa yang sudah kita berikan pada seseorang, pada orang lain, jangan suka diingat, seperti buang air. Khusyuk akan tercipta ketika motivasi sudah lempeng. Saya pernah ditanya sama kiai besar, Kaji, kalau kamu lagi sholat ada anak kecil nangis, terdengar atau tidak? Nggih kiai, masih terdengar. Waduh, kalau gitu kamu sholatnya belum khusyuk katanya. Pak Kiai tanglet malih, tanya lagi sama saya ya kedua kali. Kaji, kalau kamu lagi sholat ada motor lewat, kedengeran apa enggak? Pertanyaan yang kedua saya mikir. Saya jawab kedengeran, takut dibilang enggak khusyuk. Terpaksa saya jawab, enggak kedengeran tuh Kiai. Oh kalau gitu kamu budek. Di mana khusyuk?
Khusyuk itu kata para ulama tasawuf ada 7 makom khusyuk, 7 kelas. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya tanya Kiai, aku mau khusyuk kelas 1 saja, khusyuk kelas 1. Tertib rukunnya dari mulai rukun wudhu sampai rukun sholat. Tartil bacaannya, ngerti apa yang dibaca, hati dan pikiran hanya tertuju kepada Allah. Kelas pinten Kiai? Kelas 1. Bagaimana kelas-kelas yang lain? Kelas itu aja susah. Tapi satu ketika para ulama tasawuf menerjemahkan, ketika seseorang sudah menggelar sajadahnya, dia duduk di atas sajadahnya, rumahnya boleh bertingkat, uang depositonya banyak, mobilnya boleh mengkilat, tapi ketika dia duduk di atas sajadah, dia harus merasa la yamliku syai'an wa la yamlikuhu syai'un, tidak merasa memiliki apa-apa dan tidak merasa dimiliki oleh apa-apa. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya merasa banyak kekurangan, terutama kurang jangkung dan kurang ganteng. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan yang telah beliau sampaikan dapat kita laksanakan pada kehidupan kita sehari-hari. Dari kami sebagai MC mohon maaf barangkali banyak kesalahan kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C-O-B